Nah, kita ada dalam khotbah berseri minggu ke-10 From Judges to Jesus. Dan hari ini kita akan, khotbah kita akan berjudul Ketika Culture Menghancurkan Iman. Dan teks kita adalah Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 12 ayat 15. Jadi kalau kita bicara tentang ketika culture menghancurkan iman, apakah iman kita tanpa kita sadari terkontaminasi oleh budaya, oleh culture di sekitar kita. Kita pikir kita orang Kristen, tetapi ternyata iman Kristen kita ternyata sangat terkontaminasi. Nah, hari ini mungkin saudara tidak akan melihat poin 1, 2, 3. Kita akan coba cara yang berbeda supaya tidak tertebak. Katanya sekarang sudah tertebak di Gibeon gitu ya. 1, 2, 3 kita buat supaya Anda selalu bertanya-tanya. Dan gospelnya tidak selalu di akhir, gospelnya bisa di tengah. Pertanyaan reflektif bisa ada di mana-mana. Supaya saudara katanya kan nanti kalau misalnya poin 1, percuma nggak usah didengerin, nanti tinggal poin 3 aja gitu saudara ya. Anda tidak akan bisa begitu lagi ya saudara ya. Karena kita coba pola yang baru. Nanti kalau saudara misalnya nggak biasa ya, coba saudara nanti bisa kasih feedback saya dan bagaimana mendapatkan ini semua, oke? Nah, saya akan memulai dengan begini saudara, hotdog. Saya ingin memulai dengan pertanyaan, siapa yang suka hotdog? Saya rasa banyak orang yang suka hotdog. Saudara, orang Amerika paling suka makan hotdog. Pada tanggal 4 Juli, 4th of July, average selama 10 tahun terakhir di hari kemerdekaan Amerika, orang Amerika mengkonsumsi kira-kira 150 juta hotdog. Wih, banyak saudara ya. Ini sampai dikatakan kalau hotdog itu disambung-sambung, itu kayak tempat saya berdiri, Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa dikelilingi sampai Bali gitu saudara ya. Suka sekali hotdog. Saya pribadi ya suka hotdog, bisa suka enggak. Sosis panggang, corn dog, hotdog goreng dengan nasi ya, jangan lapar ya saudara ya. Tetapi hotdog ini yang mengejutkan adalah hotdog itu tidak terbuat dari daging 100%. Saudara harus tahu ya saudara ya. Kalau saudara pernah pergi ke pabrik yang buat hotdog, ada banyak orang yang pergi ke pabrik seperti itu dan mereka tidak mau lagi makan hotdog gitu ya saudara ya. Karena di dalamnya hotdog itu dagingnya sedikit, tetapi ambil sedikit ini, sedikit itu, pokoknya ada corn sirupnya, ada preservatifnya dan ada macam-macam. Dan voila, jadilah hotdog. Kita nggak tahu. Nah, jutaan orang masih tetap suka hotdog meskipun mereka tahu bahwa di dalamnya itu nggak 100% daging. Tapi bagaimana jika ilustrasi tentang hotdog ini teraplikasi pada iman kita? Saya meminjam dari Pastor J.D. Greer dari Denver, Colorado. Dia bilang orang Kristen kebanyakan hari-hari ini punya iman hotdog. Apa maksudnya? Dia bilang begini, beberapa orang membangun iman mereka seperti hotdog murahan. Mereka mengambil sedikit di sana, sedikit dari sini, lalu dicampurkan menjadi sesuatu yang lain. Dan hasilnya adalah sesuatu yang tidak bisa disebut kekristenan. Dan itu bukan hanya buruk, tetapi meracuni kita secara spiritual. Nah, sama seperti hotdog ini, mungkin kita berpikir kita punya iman Kristen. Tetapi iman Kristen itu campuran dengan kepercayaan yang salah, yang dipengaruhi oleh budaya, culture di sekitar kita. Dan kita akan belajar dari kisah Yefta. Nah, Yefta ini saat kita mempelajari kisah Yefta, bagaimana iman Yefta ternyata seperti hotdog faith. Dan apa dampaknya bagi dia dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita ini. Nah, meskipun nama Yefta pertama kali disebut di Hakim-Hakim 11, tetapi kisahnya dimulai di pasal Hakim-Hakim 10 ayat 6. Dan jika Anda mengikuti seri khotbah ini, kita tidak perlu terkejut karena bangsa Israel kembali melakukan kesalahan yang sama dan frase ini muncul, yaitu Hakim-Hakim 10 ayat 6a, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi siklusnya terulang kembali. Siklusnya ada pemurtatan lagi. Minggu lalu Pastor Nathan udah bilang ada setelah dia menceritakan tentang Abimelek. Dan kemudian apa yang terjadi, ada 2 hakim kecil yang disebut. Selain Samgar, kalau saudara mengikuti itu ada ayatnya cuma 1. Ini juga ada lagi 2 hakim yang kecil yang kemarin disebut adalah Tola dan Yair. Dan ada kedamaian. Dan apa yang terjadi? Mulai lagi. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan siklus dosa ini terulang lagi. Dan makin parah dan makin buruk. Dan kita lihat di ayat 6b. Mereka beribadah kepada para Baal, Asyoret, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah Bani Amon, dan Allah orang Filistin. Tetapi, baca sama-sama yang hitam, 1, 2, 3.
Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Jadi bangsa Israel menyembah 7 dewa sekaligus. Baal, Asyoret, Allah Aram, Allah Sidon, Moab, Bani Amon, dan Filistin. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kalau dulu mereka masih nyembah dua-duanya. Sekarang makin parah. Dan dua-duanya itu satu Baal, satu aja, Asyoret gitu. Tapi sekarang ada 7 sudah. Dan Tuhan ditinggalkan. Dan ini yang menarik adalah semua dewa yang mereka sembah adalah dewa-dewa bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan oleh Israel. Coba saudara pikir, ini sangat ironis secara logika. Loh, dewanya nggak bisa nyelamatin bangsanya musuh, tapi disembah sama orang Israel. Israel nggak dipaksa loh menyembah dewa-dewa ini. Mereka punya pilihan, namun anehnya mereka memilih untuk berasimilasi dan menyembah dengan dewa-dewa ini. Aneh ya saudara? Bukankah itu mirip sama kita? Kita udah tahu, kita sudah semua tahu kan. Uang itu adalah ya Tuhan yang buruk, jangan kejar uang ya kan. Kalau sudah nonton film, terus habis itu filmnya itu tentang uang, terus akhirnya semuanya terakhirnya mati, bunuh-bunuhan, akhirnya uangnya juga terbakar dan habis. Terus di akhir film itu bilang, iya ya uang itu gak ada gunanya ya. Iya, semuanya gitu. Tapi habis itu apa yang terjadi? Besok kita kejar lagi, hidup kita berdasarkan uang lagi. Bukankah itu sama seperti kita? Semua dewa yang ada di dunia itu fana, kita tahu itu fana, tetapi terus kita kejar. Ini persis seperti itu. Nah selanjutnya saudara. Dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Allah Israel. Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dan tahun itu juga orang Israel ditindas, diinjak 18 tahun lamanya. Jadi Tuhan menjual mereka kembali kepada bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Padahal dewanya mereka sembah. Dan dikatakan ayat 9-10. Bani Amon itu menyeberangi sungai Yordan dan berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan suku Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Nah ayat 10, baca sama-sama ayat 10. Ini kelihatannya kata-katanya sangat bagus. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam ternyata itu tidak seperti aslinya. Oke kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Nah, di sini kelihatannya mereka bertobat. Namun jika kita perhatikan lebih dekat, mereka nggak benar-benar bertobat. Seruan mereka minta tolong terasa rutin dan tidak tulus. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari penindasan. Bangsa Israel tidak sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka. Mereka hanya menyesal dari dosa namun tidak bertobat. Mungkin juga seperti kita. Saya punya masalah. Setelah kita minta tolong koneksi kita minta tolong pejabat, kita minta tolong teman kita minta tolong saudara kita. Semuanya jalan buntu. Satu-satunya yang belum dicoba apa? Berdoa. Datang kepada pendeta minta didoakan. Datang ke gereja berdoa. Jadi kadang-kadang kita ini persis seperti mereka. Mereka tidak mencari Tuhan untuk Tuhan. Tetapi mereka hanya ingin Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak suka konsekuensi dosa. Apa itu? Penindasan dan perbudakan. Kita juga gak suka konsekuensi dosa. Apa itu? Masalah kita, pergumulan kita. Akhirnya apa? Mereka berputar terus dalam siklus penyembahan berhala. Dan bahayanya begini saudara. Sangat mungkin untuk kita berbalik dari penyembahan berhala dengan cara yang menyembah berhala. Apa maksud saya? Maksud saya adalah bisa saja kita bertobat dari penyembahan berhala, tetapi kita datang kepada Tuhan dan memperlakukan Tuhan seperti berhala. Dan Tuhan tahu hati mereka dan menegur mereka. Apa tegurannya? Ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari orang Amori, Mesir, Amori, Amon, Filistin, Sidon, Amalek, Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu. Pergi sajalah. Berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ayat 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang terbaik. Segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini.
Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat menahan hati melihat kesukaran mereka. Kalau sudah lihat di sini, mereka memperlakukan Tuhan seperti salah satu berhala mereka. Saat misalnya, ya udah aku tak bertobat, aku tak mengikuti persyaratan, aku mesti apa? Mesti apa? Orang Israel berusaha menyuap Tuhan dan berusaha mengontrol Tuhan dan berharap kalau aku berkata-kata yang tepat, melakukan hal yang benar, maka sekarang Tuhan akan menolong aku. Itu yang terjadi. Tapi saya suka apa yang Tuhan lakukan selanjutnya. Israel memang menyingkirkan dewa-dewa dan kita harap ini tulus ya. Kadang-kadang kita ini tidak tahu apakah seseorang itu tulus atau tidak. Ya, saya harapkan kadang-kadang kita ini tahu tulus atau tidak itu setelah beberapa tahun dalam hidup kita ya. Mereka menyingkirkan dewa-dewa mereka dan berkata kepada Tuhan, ampuni Tuhan, kami mau bertobat. Dan ayat yang tadi terakhir kita baca, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi kalau saudara lihat, inilah hati Tuhan. Ini jangan dipikir begini ya. Ada orang yang berpikir ini seperti formula. Oke, kita minta tolong sama Tuhan, kata-katanya yang melas, kata-kata yang melas. Biar Tuhan sakno sama kita gitu. Saudara, Tuhan tidak lihat kata-katamu, tapi Tuhan lihat hatimu. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah, Tuhan memang marah kepada bangsa Israel karena menyembah Allah lain. Tetapi dia juga Tuhan yang merasa sakit hati ketika melihat umatnya menderita. Dia tidak tahan melihat umatnya, bahkan umatnya yang berdosa ditindas. Dalam semua penderitaan mereka, seakan-akan Tuhan pun juga ikut menderita. Kita melihat hati Tuhan untuk umatnya. Nah di sini saya sebelum lanjut kepada berikutnya, saya mau memberikan pertanyaan reflektif di bagian ini. Apakah kita atau Anda atau saya membiarkan budaya di sekitar kita mempengaruhi cara kita melihat Tuhan? Saudara, tanpa kita sadari, karena budaya transaksional yang terjadi di sekeliling kita, kita bisa saja memakai cara itu untuk bertransaksi dengan Tuhan. Apakah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan atau memperlakukan Tuhan seperti berhala? Dapatkah kita melihat hati Tuhan yang tetap mengasihi kita sekalipun kita jatuh di dalam dosa dan memilih untuk menyembah hal-hal lain selain Tuhan? Of course kita nggak ngomong seperti itu dengan keras, tapi jauh di dalam hati kita memanfaatkan Tuhan dan berpikir bahwa Dia harus memberi kita apa yang kita inginkan kalau kita memainkan kartu yang benar. Oh, kalau aku ikutan pemuritan, kalau aku rajin ke gereja, kalau aku ngasih persembahan, kalau aku melakukan ini dan itu, maka kita secara diam-diam mengatur Tuhan dan tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti boneka untuk memberikan kita apa yang kita inginkan, seperti berhala yang memberikan apa yang orang Israel inginkan. Doa kita hari ini, sebelum kita lanjut kepada cerita Yefta, adalah ketika budaya mungkin menganggap Tuhan sebagai pribadi yang berguna, biarlah kita tetap teguh dalam Injil dan melihat Tuhan sebagai pribadi yang indah. Yang setuju katakan amin. Masukkan ini di dalam hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, budaya sangat meracuni kita. Tanpa kita sadari kita bisa mengadopsi. Saya berdoa kita menempatkan Tuhan di tempat yang benar di hati kita. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut. Jadi kita melihat apa yang terjadi di latar belakang sebelum Yefta dipilih. Israel adalah bangsa yang menyembah berhala lagi. Mereka bukan lagi mencintai Tuhan, tetapi mereka menyembah 7 berhala yang berbeda. Tetapi begitu mereka mengalami penindasan, mereka bertobat seakan-akan ya. Kita lihat apakah pertobatnya betul atau tidak. Nah ceritanya adalah, kalau saudara lihat ayat 17 sampai 18 kita nggak usah baca. Jadi Bani Amon, yaitu bangsa di sekitar bangsa Israel, mereka berkumpul dan siap menyerang Israel. Mau minta daerah Israel, yaitu Gilead. Dan mereka itu sudah ditindas 18 tahun dan sekarang mau dihabisin. Maka disinilah ceritanya bagaimana Tuhan mengirimkan keselamatan melalui juru selamat yang tidak terduga. Juru selamat yang tidak terduga ini namanya Yefta. Nah di ayat Hakim-Hakim 11 ayat 1 dikatakan begini. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, yaitu anak pelacur.
Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini mirip sinetron gitu saudara ya. Jadi ini ada anak anak dalam sama ini anak tiri begitu saudara ya. Tapi yang anak tiri itu yang jago kerja, ceritanya begitu. Nah, ya kan? Ini yang jago perang gitu ya. Kemudian ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi saya tunjukkan sedikit bagaimana Yefta ini latar belakangnya seperti apa. Dia itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Anak seorang pelacur. Jadi Yefta itu ditolak bukan karena dia nggak bisa kerja atau dia jahat, enggak. Tetapi akan asal usulnya dia kan nggak bisa milih anaknya siapa. Tapi dia itu dibenci dan tidak dapat warisan, dia diusir, dijadikan orang buangan, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena latar belakangnya. Nah setelah diusir, dia pergi ke tanah Top, ketemu dengan orang-orang yang tidak berguna. Ini ceritanya adalah penjahat-penjahat dan penyamun. Jadi kalau saudara perhatikan, Yefta ini menjadi seorang yang dari pahlawan gagah berani jadi orang buangan dan akhirnya dia jadi kepala mafia, begitu saudara ceritanya. Dia jadi kepala bandit, jadi bos penjahat. Nah ini kan mirip sekali sama film-film gitu ya. Tapi ini jago perang. Mungkin di perkemahan somewhere gitu ya. Jadi Yefta adalah juru selamat yang tak terduga. Kisahnya akan menyelamatkan orang Israel dari tangan Bani Amon dengan latar belakang asal usul yang kelam. Ya, nah ceritanya begini saudara. Nah, sudah mulai menangkap ya ceritanya. Ayat 4, penulis Hakim-Hakim beralih menceritakan orang-orang Gilead. Tadi sudah diceritakan Yefta. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, nah mereka kewalahan, kalah. Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Jadi mungkin Yefta lagi duduk-duduk minum kopi, main-main sama pedangnya, tangannya berotot gitu ya. Tubuhnya berotot, keren gitu sama teman-temannya. Terus orang-orang tua Gilead, ini bayangkan saudara film gitu ya, datang gitu ya, minta tolong, ya, Yeftanya jual mahal sedikit lah. Ya, lu yang ngusir gua, sekarang lu yang minta tolong sama gua. Dan ini kata-katanya persis kayak gitu saudara. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta pada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Jadi mereka bernegosiasi, nanti kalau kamu menang, kamu jadi pemimpin kami. Wah gitu ceritanya ya saudara ya. Kemudian ayat 9 sampai ayat 11, kata Yefta pada para tua-tua Gilead, jadi kamu membawa aku kembali berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Kita dapat melihat bahwa ini terjadi, interaksi ini. Nah, coba sudah perhatikan di sini. Kita dapat melihat orang-orang Gilead, orang-orang Israel. Sebenarnya mereka tidak datang kepada Yefta untuk Yefta. Karena Yefta itu pilihan terakhir. Betul gak? Sudah bisa nangkep gak? Yefta ini pilihan terakhir. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan pahlawan. Dan mereka kalah dan mereka ingin menang lawan Bani Amon. Mereka hanya membutuhkan seseorang karena mereka butuh. Coba saudara perhatikan ini. Bukankah ini sangat mirip dengan bagaimana orang Israel memperlakukan Tuhan di awal cerita ini. Mereka tidak benar-benar menginginkan Tuhan untuk Tuhan. Mereka hanya ingin Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari penindasan. Orang Israel juga tidak menginginkan Yefta untuk Yefta. Tetapi mereka hanya ingin dia menyelamatkan mereka dari Bani Amon. Saya mau tanya sama saudara. Pemikiran ini datang dari mana? Karena dari awal bangsa Israel itu diajarin sama Musa, enggak seperti ini. Lah mereka belajar cara memanfaatkan orang, memanipulasi ini kira-kira dari mana, saudara?
Setelah saya mencari semua komentar-komentar, ini belajarnya dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Memanfaatkan manusia, memanfaatkan pemimpin, memanfaatkan budak, memanfaatkan dewa, memanfaatkan yang jadi Tuhan sebenarnya mereka. Saudara bisa lihat ya, kalau nggak hati-hati, culture itu bisa mempengaruhi cara pikir kita terhadap Tuhan dan cara pikir kita terhadap sesama. Saudara, kalau kita nggak hati-hati dan mengizinkan Injil untuk mengkalibrasi hati kita, akhirnya hidup kita ini seperti semuanya sekedar transaksi. Apa yang menguntungkan bagi aku. Makanya saya sering ditanyain kan, bukan ditanyain lah, ngobrol-ngobrol sama orang gitu ya. Pastor, apa hubungannya salib sama tokoku? Nah kan gitu, saudara. Apa hubungannya Yesus kalau dia tidak bisa membuat hartaku omsetnya naik? Apa hubungannya? Ini pikiran mana ini? Ini bukan pikiran Alkitab, bukan pikiran Injil. Tapi apa? Pikiran culture. Karena culture selalu berpikir tentang dirinya. Untungku apa? Kalau kita tidak hati-hati, tadi itu sudah ada pertanyaan reflektifnya. Nah, balik ke Yefta ya saudara. Panggilan Yefta tidak seperti hakim-hakim lainnya yang telah kita lihat sejauh ini. Kan pertanyaannya gini, di mana Tuhan di dalam cerita Yefta? Karena Tuhan gak ada kata-kata Tuhan membangkitkan seorang hakim seperti di Gideon, seperti di Ehud, di Deborah, tidak ada itu kata-kata itu. Tapi begini saudara, meskipun kita tidak melihat frase Tuhan membangkitkan seorang hakim. Namun demikian Tuhan tetap hadir di dalam cerita ini. Hadirnya melalui apa? Lewat situasi yang dia atur. Ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan itu tidak selalu harus audible. Maksudnya audible gini, tiba-tiba saudara dapat mimpi. Wah, Tuhan memanggil aku, Michael Christian, untuk jadi seorang pastor. Enggak kayak gitu saudara. Atau kalau enggak, lewat nubuatan. Enggak, tetapi lewat situasi. Ini menunjukkan bahwa Alkitab memberikan beberapa skenario bahwa Tuhan tidak selalu memakai hal-hal yang spektakuler dan seakan-akan mujizat untuk memanggil seseorang. Tetapi melalui situasi pun Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat atas pemberontakan dari Bani Amon. Tuhan berdaulat terhadap penindasan orang Israel oleh Bani Amon. Tuhan tetap memegang kendali. Sama seperti Tuhan menggunakan Ehud yang kidal, Deborah, Barak, Gideon dengan tentaranya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak terduga melalui Yefta. Nah, saya mau mengajak kita sedikit berefleksi di sini, saudara ya. Bukankah cerita Yefta adalah cerita kita juga? Saudara, bagaimana Tuhan memanggil kita, umatnya? Panggilan Tuhan itu selalu unik dalam setiap individu. Kalau saya tanya sama saudara, saudara pasti punya cerita yang unik. Tidak ada cerita yang sama. Saya pernah berpikir ya, kalau saya dengerin kesaksiannya orang itu yang spektakuler. Dulu saya masih ingat, saya selalu diajak sama papa mama saya waktu masih SMP, SMA itu pergi ke perkumpulan persekutuan bisnismen gitu ya. Saya dengerin gitu ya. Cerita-ceritanya bisnismen itu kan yang dipilih untuk ngasih kesaksian sebelum khotbah itu biasanya yang spektakuler. Wah, saya dulu hampir mati ya. Saya dulu ngedrugs, saya dulu keluar masuk night club, tapi sekarang Tuhan menangkap saya. Wah, saya bilang, wah keren ya. Saya masih muda gitu. Mungkin saya tak perlu rusak dulu supaya saya itu ditangkap Tuhan terus punya kesaksian kayak gitu. Tapi saya ngeliat hidup saya itu nggak pernah sampai rusak-rusak soro gitu saudara ya. Dan saya kadang-kadang malu mau ngasih kesaksian tuh nggak kayak kesaksian om-om dulu itu loh yang keren-keren itu loh. Saya pikir kesaksian saya biasa-biasa saja. Terus saya pernah ngasih kesaksian, terus teman saya bilang, bro kesaksianmu kok keren ngono sih? Hah, masuk sih? Iya, kalau dibandingkan aku tuh kesaksianku itu flat gitu ya. Kesaksianku tuh boring gitu ya. Terus gini, gantian dia sekali pernah kasih kesaksian, ada orang yang komen, bro kesaksianmu kok keren gitu, gak kayak kesaksianku kok kalah keren sama kesaksianmu. Loh kalau kita banding-bandingkan keren-kerenan kesaksian, ya semua kesaksian itu pasti keren karena kalau ada Tuhan pasti keren. Masalahnya gini, kita semua ceritanya unik. Cara Tuhan memanggil saya beda sama cara Tuhan memanggil saudara. Karena begini saudara, setiap orang memiliki cerita masing-masing yang unik. Dan Tuhan bekerja melalui panggilannya melalui setiap cerita. Amin saudara. Karena cerita kita sebenarnya bukan cerita kita. Cerita kita adalah cerita Tuhan. Amin.
Cerita kita adalah cerita Tuhan. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Cerita kita adalah cerita Tuhan. Katakan sebelah kanan kirimu. Ceritamu itu bukan ceritamu, tapi ceritanya Tuhan. Amin saudara. Bukankah Tuhan setia dan Tuhan begitu baik kalau saudara dipanggil setiap saat. Bahkan meskipun kelihatannya ceritamu tidak spektakuler, tapi Tuhan yang berdaulat di dalam ceritamu. Amin saudara ya. Nah berikutnya saudara, kita kembali ke Yefta. Jadi Yefta akhirnya jadi pemimpin. Nah ayat ini kita gak usah baca, tapi ceritanya begini saudara. Yefta berdiplomasi dengan Raja Bani Amon. Raja Bani Amon menuduh Israel merampas tanah mereka. Dan mereka minta untuk dikembalikan atau kalau enggak mau dihabisin bangsa Israel. Jadi Bani Amon itu mau merampas kembali apa yang menjadi milik mereka. Nah Yefta sebelum perang dia kasih 3 argumen kepada Raja Bani Amon. Saya gak akan bahas argumennya satu-satu. Tadi pagi saya bahas, tapi nanti kepanjangan. Hakim-Hakim 11 ayat 14 sampai 28. Ya, Yefta nggak langsung perang, tapi dia berikan 3 argumen. Yang pertama argumen secara historis, argumen secara teologis, dan argumen secara logis dan hukum. Wah ini kayak seminar apologetika gitu saudara. Sungguh ini, wah luar biasa. Jadi secara historis dia bilang, loh ini tanah bukan miliknya siapa-siapa. Kita mau lewat Moab, tidak boleh. Kita muter, diserang sama orang. Diserang sama orang Amori. Kita kalahkan orang Amori, dan ini jadi tanah kita. Itu historisnya. Kemudian secara teologis. Loh, ini yang ngasih tanahnya Tuhan. Loh, kamu kan punya dewa. Kamu kan dikasih sama dewamu tanah itu. Ya kalau mau, minta sama dewamu tanah yang lain. Ini tanah dikasih sama Tuhan. Terus secara logis. Wah, Raja Moab, Raja Balak itu nggak pernah protes 300 tahun kita tinggal sini. Lah kamu siapa? Kok moro-moro protes gitu? Ya dia bilang gitu saudara sama Raja Bani Amon. Tetapi upaya Yefta gagal, bernegosiasi gagal. Jadi akhirnya ayat 28 mereka mau tetap perang. Nah disinilah sebelum perang nanti kita akan melihat ada sebuah langkah yang dilakukan Yefta. Yang sangat kontroversial. Apa ini? Kok bisa seperti ini? Dikatakan begini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jadi mestinya kalau roh Tuhan sudah menghinggapi Yefta, itu sudah pasti menang. Ia berjalan melalui daerah Gilead. Ya, kita terusin gak usah dibaca. Ayat 30 yang dikatakan. Lalu, loh ini sudah tidak perlu mestinya. Tapi lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Ayat 31. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan apapun yang keluar dari rumahnya sebagai korban bakaran. Nah, muncullah masalah. Yefta membuat nazar yang tidak perlu kepada Tuhan. Bahwa dia akan mempersembahkan apapun yang pertama kali keluar dari rumahnya sebagai korban bakaran. Disembelih saudara. Jika dia menang. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saya ceritakan aja, gak usah dibaca. Ceritanya Yefta menang. Yefta menang habis-habisan. Dia menimbulkan kekalahan yang amat besar buat Bani Amon. Bani Amonnya hancur. Ditundukkan di depan orang Israel. Sudah menang, arak-arakan, sorak-sorai. Ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, yang keluar pertama kali siapa saudara? Anak perempuannya saudara. Wah, anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dia anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Maka langsung Yefta berkabung, aduh kok bisa kamu yang keluar duluan. Tapi aku sudah terlanjur mulutku bernasar. Dan aku tidak dapat mundur dari nasarku itu. Dan ceritanya akhirnya anak perempuannya bilang, ya udah kalau kayak gitu izinkan aku untuk pergi sama teman-temanku sebentar, nanti aku pulang aku sembelihan. Akhirnya apa yang terjadi? Disembelih saudara. Yefta menyerahkan putrinya untuk dipersembahkan sebagai korban manusia. Untuk pertama kalinya ada hakim-hakim yang menyembelih anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal ini dilarang oleh hukum Tuhan menurut Musa.
Betapa sebuah tragedi, betapa kejam dan biadabnya hal itu. Saudara, kalau orang tua, bagaimana Anda bisa membayangkan betapa sedihnya dan betapa hancurnya hatimu melihat anakmu sendiri misalnya mati. Tetapi ini bukan hanya mati di tangan orang lain, tetapi mati di tanganmu sendiri. Apa yang seharusnya menjadi cerita tentang pembebasan Israel penuh kemenangan menjadi sebuah tragedi. Bagaimana suatu kesedihan dan patah hati seorang ayah yang adalah hakim. Mengapa kok Yefta harus membuat nazar yang gak perlu itu? Padahal di ayat 29 dikatakan roh Tuhan ada pada Yefta. Kalau Tuhan bersama dengan Yefta, kemenangan itu pasti dijamin. Kenapa kok Yefta pakai harus nasar-nasar dan melakukan hal yang menjijikkan ini, bahkan dilarang oleh hukum Musa? Pertanyaannya kan kenapa? Nah, disinilah yang menjadi poin dari khotbah kita. Karena Yefta adalah produk dari budaya zamannya. Lihatlah di sekeliling Israel. Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang melakukan ritual-ritual persembahan manusia, korban anak-anak untuk memuaskan dewa-dewa yang berbeda-beda di wilayah tersebut. Korban anak memuaskan dewa Kamos, dewa Ashoret. Keputusan Yefta membuat nazar ini sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya tersebut. Dia berpikir, untuk aku menang, iya memang roh Tuhan ada padaku, tapi aku mau menerima jaminan yang lebih. Kalau aku memberikan persembahan yang spektakuler, misalnya yang keluar kudanya dulu, atau babinya, atau lembunya, aku persembahkan itu, nanti Tuhan pasti senang. Pikiran itu dari mana? Dari budaya sekelilingnya. Dan dia pikir kalau dia melakukan itu akan menjamin, menggaransi kemenangannya. Bukan cuma hanya roh Tuhan yang hinggap. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Jika kita tidak hati-hati, budaya atau culture di sekeliling kita bisa menghancurkan iman kita. Karena coba kita lihat sekarang di sekeliling kita. Mungkin bukan korban anak, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Saudara, kita korbankan keluarga untuk karir. Kita korbankan perasaan teman kita untuk diterima. Kita korbankan perasaan pasangan kita, suami kita, istri kita untuk merasa nyaman. Saudara, ini adalah penyembahan berhala. Kemana-mana kita lihat berhala-berhala memberikan tawaran-tawaran untuk kita mengadopsi mereka. Apa yang dianggap penting oleh budaya bisa saja kita adopsi. Tanpa kita sadari, culture mendorong kita, budaya mendorong kita, membuat diri kita menjadi pusat dari kehidupan. Kebahagiaanku di atas segala-galanya, kepuasanku di atas segala-galanya. Harta menjadi tujuan kita, hedonisme menjadi pengejaran kita, seks menjadi tujuan kita. Sehingga kemurnian sebelum menikah bukan lagi sesuatu yang dijunjung tinggi. Allah, semua orang juga melakukannya kok. Setia sama pasangan seumur hidup bukan lagi sesuatu yang dijunjung tinggi. Allah, selingkuhlah, YOLO, you only live once. Gitu, saudara. Saya baca sekarang budaya orang Indonesia didorong oleh 3 hal. Di vokatif itu saya baca. Ada 3 singkatan yang lagi mendorong orang Indonesia. Kenapa kok begitu? Tulisannya begini. Kenapa kok yang nonton Bruno Mars itu sampai ribuan? Terus dicek, saudara. Bukan hanya Bruno Mars, Coldplay, terus artis-artis Taylor Swift dan yang lain-lain. Ternyata mereka nonton itu utang cicilan, saudara. Wow. Ada 3 hal yang mendorong, yaitu YOLO, FOMO, dan FOPO. Sudah tahu ini? You only live once. Fear of missing out. Fear of people's opinion. Saya bukan mengkritisi orang yang pergi nonton konser ya. Enggak apa-apa. Saya juga senang konser. Tetapi begini, saudara. Saudara, kadang-kadang we are so, terpengaruh oleh culture sehingga sampai ada orang yang bilang, kenapa kok kamu sampai rela utang cicilan? Ya karena kapan lagi artis-artis itu kita tonton di Indonesia, enggak bisa. Dan saya enggak punya duitnya sekarang, cicilan. Kalau sudah cicilan kepada bank habis, akhirnya pinjol. Jadi ini yang terjadi, saudara. Dan ada orang yang pergi karena semua orang tahu aku suka artis tertentu. Kalau aku enggak pergi nanti gimana? Aku dikirain enggak punya duit. Maka fear of people's opinion.
Wow. YOLO, FOMO, dan FOBO. Coba saudara lihat, apakah hidupmu tergantung YOLO, FOMO, dan FOBO. Jangan-jangan tanpa kita sadari, itu semua sudah mempengaruhi hati kita sehingga kita pun bertransaksi bersama dengan Tuhan. Saudara, saya jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa solusinya adalah mengisolasi diri dari dunia. Tetapi apa yang saya katakan adalah ketika kita keluar dari dunia, waspadalah agar kita tidak menjadi seperti dunia. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jadi seperti dunia. Makanya kita sampai mengadakan Sex and My Identity. Kenapa? Kan sekarang, zaman sekarang, anaknya laki-laki atau perempuan? Oh terserah dia, nanti biar dia yang menentukan. Loh lah bingungi kan saudara. Loh ini di mana-mana, lo mulai ada loh saudara. Terutama di kota-kota besar. Jadilah siapapun yang kamu inginkan. Loh Alkitab bilang jelas kan. Nah kalau kita kembali ke Yefta, Nasar Yefta itu tidak perlu. Itu mengungkapkan apa? Mengungkapkan betapa budaya, culture sekeliling kita bisa merusak penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, di masa itu penyembahan kepada Tuhan, kepercayaan standar adalah kalau kamu mau mendapatkan perkenanan dewa, itu berdasarkan pengorbanan yang kamu berikan itu sebesar apa. Jadi Yefta tidak yakin bahwa dia memenangkan perang lawan Bani Amon, jadi dia percaya Tuhan, tetapi dia juga masih percaya sama culture di sekelilingnya. Kamu harus memberikan persembahan yang lebih besar. Jadi apa yang dia lakukan? Hati-hati saudara. Yefta mencoba memanipulasi Tuhan dengan cara dia dimanipulasi oleh tua-tua itu. Yang ngomong sama dia, ya kalau kamu mau nanti kamu tak kasih posisi. Nah dia juga melakukan kepada Tuhan. Tuhan kalau engkau membiarkan aku, memberikan aku kemenangan dan aku pulang dengan selamat, maka aku akan memberikan persembahan kepadamu. Wah, jadi meskipun Yefta percaya kepada Tuhan, tapi dia juga masih percaya kepada dewa-dewa tersebut. Nah, reflektif. Oke, reflektif. Bukankah apa yang dilakukan Yefta juga adalah cerminan banyakan dari hati kita sendiri? Kita mungkin tahu banyak tentang Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat, memegang kendali, bahwa dia baik. Namun pada saat kita kehilangan kendali atas apa? Bisnis kita, keuangan kita, karir kita buntu. Hubungan kita mulai hancur. Kesehatan kita atau kesehatan orang tua kita tampaknya semakin buruk. Bahkan mungkin pencapaian hidup saudara tidak terjadi seperti yang direncanakan. Bukankah sangat sulit untuk kita percaya pada kebenaran firman? Karena yang di depan mata lebih kita percayai. Saya tahu itu adalah cerminan dari hati saya sendiri. Seringkali saya mengesampingkan apa yang saya tahu secara doktrinal. Akhirnya doa saya menjadi doa yang transaksional. Tuhan jika A maka aku B. Tuhan kalau kamu ngelakuin ini nanti aku janji aku ngelakuin ini. Loh lah ini transaksional lagi saudara. Supaya apa? Tuhan berpihak kepadaku. Maka aku perlu melakukan ini. Aku tak janji. Inilah yang disebut iman hotdog, saudara. Iman yang memiliki sedikit kebenaran tetapi banyak hal yang palsu. Dan saudara lihat masalahnya gak berhenti sampai di sini aja. Karena Yefta berusaha memanipulasi Tuhan dan keadaannya dengan Tuhan tidak baik. Apa yang terjadi? Keadaannya sama sesama. Mulai kacau balau. Hakim-Hakim 12 ayat 1-6. Kita gak usah baca, saya ceritakan aja. Nah, saudara kalau masih ingat. Di ceritanya Gideon, ada suku namanya Efraim yang protes sama Gideon. Karena Gideon menang sama 300 orang yang pakai sangkakala, obor, sama kendi. Ada suku yang protes sama dia, kamu menang perang kok aku gak diajak perang. Masih ingat gak sukunya apa itu? Ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat, ya enggak tak kasih apa-apa sih. Saya keplokin tangan hebat nih, masih ingat gak? Ada satu suku yang suka protes, gak diajakin perang. Suku yang sama, protes juga sama Yefta. Namanya sukunya Efraim. Ini suku gagah perkasa juga. Tapi dulu kalau diajakin perang sama Gideon pasti gak mau. Karena Gideon dari suku yang paling lemah. Nah kali ini Yefta bukan Gideon. Kalau Gideon apa? Berdiplomasi. Gideon cerita gini, loh ya kan aku memang yang membuat
perang ini kelihatannya menang, tapi waktu raja-rajanya lari kan kamu yang tak suruh kejar. Wah, terus waktu kamu bunuh raja-rajanya, kan kamu yang menang. Jadi kamu yang mengakhiri kemenangan ini. Terus dia ngendek gitu ya. Terus orang bilang, ya udah, oke, nggak jadi marah. Wah, gitu ya. Itu kelihatannya baik ya saudara. Nah ini Yefta digituin sama Efraim. Kamu kok ngajain kita perang? Kamu sekarang menang. Jadi Efraim itu sebenarnya nggak mau perang. Tapi dia marah karena nggak dapat kemuliaan perang gitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, Yefta nggak seperti Gideon. Loh, kamu tahu aku perang kok biarno. Sekarang minta-minta mau melok perang. Ini Surabayaan ya saudara ya. Loh cek enak gitu. Loh nek kamu nggak terima ya salahmu kamu nggak melok. Loh aku nggak terima. Kamu tak serang loh. Sama Efraim dibilang gitu. Loh serangan. Kon tak sikat balik. Ngono bisa ceritanya gitu saudara. Dan ceritanya saudara apa yang terjadi? 42.000 orang Efraim dibantai sama Yefta. Untuk kedua kali, Gideon membantai, Yefta membantai saudara-saudaranya. Dan pembantaiannya 42.000. Kesombongan ketemu sama kesombongan, terjadi perang saudara. Orang Gilead yang dipimpin Yefta dan orang-orang Efraim. Saudara bisa lihat di sini, ternyata culture itu merusak hubungan Yefta bukan hanya kepada Tuhan. Tetapi juga Yefta gagal dalam hubungannya dengan saudara-saudaranya. Ya memang Efraim salah. Tapi Yefta bukannya membawa masalah ini ke hadapan Tuhan dan mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kan mestinya bisa dengan damai. Tapi yang dia lakukan dia bantai 42.000 orang Efraim yang adalah saudara-saudaranya sendiri. Yefta membiarkan budaya kekerasan pada zaman itu yang balas dendam. Mata ganti mata. Kalau bisa pembalasan lebih kejam. Dan seperti Yefta, kalau kita tidak waspada, kita juga sama saudara. Kita nggak kebal loh. Saya melihat beberapa bulan yang lalu di Netflix, di dalam 10 besar seri di Netflix, di Indonesia. Itu yang nomor 1 terus itu. Kayaknya orang Indonesia banyak yang nonton gitu. Beef. Gitu. Saudara pernah tahu? Oh nggak tahu ya. Kok gaulan saya daripada saudara ya. Ini ceritanya cuma potong-potongan di jalan. Sampai akhirnya bisa pengen tahu rumahnya di mana. Sampai akhirnya bunuh-bunuhan. Saudara. TV seri ini ditulisnya Inspired by True Story. Wih, terinspirasi oleh cerita beneran. Kalau saudara senang sama beef. Kayaknya gini, itu kapok kan. Misalnya saudara bisa dipotong orang, terus saudara mungkin nggak seperti beef ini, tapi dalam hati tak doa nokon kecelakaan, ngono misalnya. Yang ketawa juga kayak saya gitu ya, kadang-kadang gitu ya saudara. Kadang-kadang kayak gitu kita. Mungkin kita nggak ngomong, tetapi respon kita itu sudah terpengaruh dengan budaya balas dendam. Budaya marah, budaya kesombongan. Dan ini kita adopsi tanpa kita sadari. Dari mana? Culture. Pertanyaan reflektif lagi. Bukankah apa yang dilakukan Yefta yang menjadi sombong, membenci, marah, dan merendahkan dan balas dendam. Itu juga adalah cerminan dari kebanyakan dari hati kita yang sudah tercemari oleh budaya di sekitar kita. Apa yang menjadi responmu ketika seseorang salah terhadap saudara. Atau mungkin melakukan hal yang tidak adil terhadap saudara. Kita gak mau ngomong sama dia. Kita kucilkan dia, kita gosipkan dia. Kita fitnah dia. Kita buat diri kita lebih baik. Mungkin kita gak ngelakuin itu. Tapi kita sumpahin dia di dalam hati. Bahkan kutuki mereka di dalam hati. Yesus bilang di Matius 5 ayat 21-24, orang yang marah sama saudaranya itu sama dengan membunuh saudara. Timothy Keller di dalam Judges for You mengenai culture, dia bilang begini. Jika kita tidak secara intensional memikirkan ulang budaya dan konteks kita, maka tanpa kita sadari kita yang akan terbawa arus dan menjadi serupa dengan budaya tersebut. Saudara, kita perlu mengambil peringatan bagian ini sangat serius. Karena kalau kita nggak hati-hati, tinggal tunggu waktu saudara. Budaya di sekeliling kita kalau kita tidak tata ulang hati kita, kalibrasi. Makanya saudara perlu mendengar Injil setiap minggu, perlu baca Alkitab setiap hari.
perlu melakukan sarana anugerah, disiplin anugerah. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan itu dan menata ulang hati kita, maka budaya akan merusak. Kita akan jadi suka uang, kita akan suka luxury, kita suka hedon, kita mengadopsi hal-hal yang bukan dari firman Tuhan. Dan saudara lihat akhir yang kurang baik bagi Yefta. Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel hanya 6 tahun kemudian mati. Setelah 6 tahun menjadi hakim waktu Yefta mati, cerita ini tidak memiliki akhir yang bahagia. Kemenangan militer Yefta diwarnai oleh tragedi pengorbanan putrinya. Jadi korban sembelihan, korban manusia. Dan juga pembantaian perang saudara, pembantaian 42.000 saudara-saudaranya. Tapi di sini Tuhan bekerja melalui hakim-hakim yang lain. Kalau saudara lihat Hakim-hakim 12 ayat 8-15. Meskipun Yefta meninggalkan warisan yang tragis, Tuhan tetap bekerja untuk memulihkan Israel. Muncul 3 hakim kecil. Ibsan, Elon, dan Abdon. Kalau saudara tahu Abdon adalah suku Efraim. Suku Efraim yang sombong tadi itu. Muncullah seorang hakim yang baik. Memimpin Israel setelah Yefta. Selama masa kepemimpinan mereka 25 tahun damai dan kemakmuran. Betapa setia dan berbelas kasihan Tuhan kepada umatnya. Tetapi sama seperti keselamatan Yefta yang tidak sempurna. Pemulihan yang dipimpin oleh 3 hakim kecil ini. Ibsan, Elon, dan Abdon. Juga ada tanggal kadaluarsanya. Karena Yefta dan hakim-hakim yang lain bukanlah karakter utama dalam cerita ini. Seharusnya memang Tuhanlah yang menjadi karakter utamanya. Begitu juga dengan hidup kita. Cerita kita bukan tentang kita. Tetapi cerita kita adalah cerita Tuhan. Katakan sama-sama, cerita kita adalah cerita Tuhan. Setiap hakim mati. Dan tidak lama sampai sesudah dia mati, Israel kembali dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat Israel? Bukan lebih banyak anak, bukan lebih banyak kedamaian dan kemakmuran. Apa sih yang kita butuhkan? Bukan terobosan keuangan, bukan tidak adanya masalah. Karena kalau sudah dapat terobosan keuangan sekarang, mungkin kalau uangnya sudah habis atau kalau ekonomi masalah, saudara akan punya masalah keuangan lagi. Kalau sudah dapat kesembuhan jasmani, satu hari saudara akan sakit lagi. Karena yang kita butuhkan bukanlah terobosan-terobosan yang fana. Yang kita butuhkan adalah seorang Yefta yang lebih baik. Untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hati yang rusak. Karena masalah utamanya adalah dosa yang masih bercokol di dalam tubuh kita, hidup kita, hati kita yang rusak. Bagi saudara yang sudah lahir baru, hatimu perlu terus dikalibrasi, ditata ulang. Karena kita punya kecenderungan yang berdosa. Para hakim hanyalah bayangan dari juru selamat yang sesungguhnya yang akan datang. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan kalau saudara perhatikan kontras pola dari Yefta dan Yesus. Karya Kristus berkebalikan dari Yefta. Yefta dipengaruhi oleh budaya berhala, tetapi Yesus tidak terpengaruh oleh budayanya. Bahkan dia hidup taat dalam kehendak Bapa. Yefta bernegosiasi dengan Tuhan dengan melakukan nasar yang tidak perlu. Yesus taat dan menyelesaikan misinya tanpa negosiasi. Seakan-akan dia hampir bernegosiasi di Taman Getsemani. Pada waktu dia berlutut, dia bilang, hatiku sedih mau mati rasanya. Dia menangis, dia berpeluh darah. Dan dia berkata, kalau bisa cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku. Dia tidak bernegosiasi. Tanpa negosiasi, namun kehendakmu. Aku harus minum ini. Yefta terjebak kekerasan. Dia balas dendam. Yesus mempersembahkan. Dia tidak mempersembahkan dirinya sendiri. Dia tidak terjebak. Dia memberikan kasih. Dia waktu di atas kayu salib. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yefta mempersembahkan putrinya sebagai korban. Yesus
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yefta punya anak perempuan tunggal, tapi Yesus adalah anaknya yang tunggal. Tapi dia tidak mempersembahkan orang lain, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna tanpa dosa. Yefta ditolak, tetapi penolakannya membawa tragedi. Yesus ditolak oleh orang-orang yang seharusnya dia selamatkan. Tetapi dia terus membawa penebusan yang sempurna. Yefta merusak hubungannya dengan Tuhan dan membantai sesamanya. Yesus membangun hubungan yang sempurna dengan Tuhan dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Yefta membawa keselamatan sementara, Yesus membawa keselamatan kekal dan mengubah hati yang mati menjadi hati yang hidup. Itulah yang Kristus lakukan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang lebih baik dari Yefta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena dia yang menyelamatkan saudara. Yesus adalah juru selamat yang tidak terduga. Lahir dari keluarga yang sederhana, mengalami penolakan, tetapi dia adalah anak Allah yang dipilih untuk membawa manusia berdosa memasuki suatu era baru di mana mereka menerima keselamatan kekal. Hari ini saudara dan saya ada di sini. Ceritamu menjadi ceritanya Tuhan. Itu semata-mata karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Sekarang ketika kita memandang kepada Yesus dan menaruh iman kita kepadanya, kita tidak perlu lagi ragu sama Tuhan. Kita memiliki jaminan bahwa di dalam Kristus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Melalui perjuangan apapun, rasa sakit apapun, penderitaan apapun, pergumulan apapun, ketidakpastian dunia, kita punya jaminan. Kita punya kepastian bahwa Tuhan, God is with us. Hari ini kalau saudara ragu, Tuhan di mana kan? Tuhan tidak pernah jauh. Ingat pandang salibnya. Salib itu adalah lambang, adalah bukti bahwa dia sudah melakukan segala-galanya untuk mendapatkan saudara. Saudara adalah milik Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi firman ini dengan menaikkan lagu Christ is our hope in life and death. Orang berinjil jaga hati dari budaya yang merusak iman dan dengan sadar mengkalibrasi hati dengan firman Tuhan. Orang berinjil tidak akan memperlakukan Tuhan seperti berhala, namun mengasihi Tuhan karena Tuhan itu indah. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Orang berinjil sadar bahwa panggilan Tuhan bukan karena kemampuanmu, bukan karena ceritamu, namun panggilan Tuhan adalah tentang cerita Tuhan, dan panggilan Tuhanlah yang memampukan kita. Orang berinjil sadar bahwa di dalam Kristus ada jaminan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin.